jawaban dengan bahasa Inggris itu lebih jelas, kalimatnya jelas. Tapi ketika bahasa Indonesia susunan subjek, predikat, objek, keterangan itu jadi ambiarada. Maksudnya ya kita menggunakan ejaan yang disempurnakan. Contoh kayak menerap yang pertama, ini cuma saya tuliskan dari yang ada di Kemenlukan kemarin, menerapkan uang tunai dalam catatan akuntansi ke akun pelanggan tertentu dalam sebuah perusahaan. Kan aku tidak tahu apa menafsirkan kata-kata ini. Ada yang bisa menafsirkan? Atau memiliki pemisah tugas yang tepat di departemen kas atau berbendaharaan. Saya tak ambil nafas, ya Allah, ini mahasiswaku. Berarti apakah kalian mungkin ada yang belum paham perbendaharaan? If it things perbendaharaan. Kalau berbendaharaan kayaknya seumur hidup ya baru dengar kemarin itu ketika mereksi. Transaksi kas diterima, penerimaan transaksi kas ini kan ambil ya. Kalau transaksi kas diterima secara teratur, nggak ada penerimaan kas yang teratur kecuali yang disyaratkan tertentu. Kadang kan tidak bisa kita memprediksikan penjualan setiap hari dapat 100, itu kan nggak bisa ya. Jadi mungkin sambil kita hubungkan lagi sinap-sinap yang ada di otak kita ketika menjawab, ketika mau menulis, dipikir dulu. Oh, adanya pemisahan atau pemisahan fungsi, pemisahan tugas itu akan lebih mudah dipahami orang yang membaca. Orang ya ketika kita sendiri membaca itu juga akan paham, karena saya nggak bisa memberikan, mungkin maksudnya benar, tapi karena saya mungkin nggak paham maksudnya ya gimana ya. Nomor satu kan menerapkan uang tunai diterapkan dalam catatan akuntansi, mungkin ya anyone can explain it to me. Nah jadi mungkin besok lagi ditata lagi ya. Apa yang akan Mas Mbak tulis di jawaban itu. Jadi untuk review itu saja. Ada yang mau ditambahkan? Bu, maaf saya dulu bahasa Indonesianya dapat 5. Atau mungkin saya ada masalah disleksia. Tell it to me. Karena berarti ini orang, karena saya punya anak teman saya, dia punya masalah disleksia karena sekolahnya anak saya ada sekolah inklusi. Jadi guru akan memahami. Maksudnya ketika dia menulis saya mau makan, seperti ini kan kalimatnya normalnya I want to eat, saya mau makan. Tapi dia menurut otaknya dia yang sakit mau makan saya kayak gitu. Jadi ini bisa dipahami karena gurunya ngerti, ya anak ini disleksia dan semua guru ngerti. Jadi kalau di sini ada yang ngajar dulu, nanti tiba-tiba saya dijawab ibu saya disleksia, nggak apa-apa. Itu bukan kekurangan, bukan kelemahan, tapi biar kita sama-sama ngerti. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang learning kemarin? Yang pertama ada pemisahan tugas, karena di akuntansi itu kan kalau semuanya dipegang satu orang itu bisa menimbulkan kecurangan, fraud. Jadi terkait dengan learning kemarin, saya yakin di sini tuh pada pinter-pinter bahasa Inggris juga loh. Ada yang belum pakai bahasa Inggris. Ada segregation of duties, pemisahan tugas. Ini penting dan mutlak di departemen akuntansi, departemen keuangan suatu perusahaan. Kalau departemen kas kayaknya mungkin bagian kas ya, bagian kas. Kalau departemen it means like a big division ya. Jadi nanti yang mencatat kas, mencatat penerimaan itu akan berbeda dengan orang yang atau mencatat pembukuan itu akan beda dengan orang yang memegang uang atau memegang cashnya. Kalau sekarang mungkin ada cash on hand, cash on bank, dan yang pegang rekening. Dan nanti ini harus ada otorisasi ketika ada ini kaitannya dengan disbursement, itu pengeluaran. Ini akan kita bahas akan
bisa, tapi tetap yang pegang pembukuan dan pegang otorisasi untuk kalau kemarin ceritanya kan di perusahaan bis kan, jadi dia menerima dari penumpang terus di stop. Seperti itu yang nyetor harus beda, jadi ada departemen ini yang pegang uang, yang nyatet ini yang menerima, lalu ini yang mencatat, lalu ini yang membayar dan payout. Untuk mencegahnya juga perlu dilakukan, ada yang kemarin audit internal ngecek secara rutin, ada yang bilang kemarin inspeksi dadakan benar. Jadi sesekali atasan harus turun ngecek apakah pencatatan keuangan sudah benar, katanya dengan penerimaan yang kita terima gitu ya. Inspeksi mendadak dari atasan. Lalu orang yang memegang catatan harus sesekali dikasih libur off. Jadi ketika dia libur, manajemen bisa masuk lihat catatannya dia pun. Kalau memang dia melakukan lapping, dia nanti akan saya nggak mau libur karena begitu ketahuan semuanya. Orang akuntansi itu harus dikasih libur, kayak gitu. Jadi libur atau nanti juga bisa dirotasi, nggak boleh yang mencatat itu terus. Itu nanti itu salah satu mekanisme untuk mencegah lapping. Oke. Kita ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya, Mas Mbak? Karena pekan kemarin kita sudah banyak fokus ke audit 2 dan praktikumnya kurang, nanti kebalikannya hari ini nanti auditnya mungkin nggak seberapa lama, tapi kita nanti akan banyak ke atas karena nanti Mas Mbak mulai entry angka-angka yang ada di file siklus pendapatan chapter 2. Apalagi di sana yang dibahas. Jadi ini saya cuma menambahkan sedikit, kemarin ketinggalan. Nah, kita masuk ke sini ya. Untuk menjelaskan kemarin kita sudah belajar mekanisme yang ada atau sistem siklus audit untuk penerimaan atau penerimaan kas atau penjualan ya, penagihan kas. Nah, di sini Anda bisa lihat, ini saya buatkan dengan gambar-gambarnya dari internet. Jadi ini pertama kali kita ngomongin perusahaan besar ya, PT. Jalan terbatas. Kita masih membahas siklus penerimaan atau pendapatan, penerimaan kas. Siklus penerimaan kas ini kita membicarakan perusahaan manufaktur yang kita membuat barang dari bahan baku, diproses sampai menjadi produk jadi yang siap dijual. Nah, kita bisa menjual supaya kita mendapatkan penerimaan kas. Itu kalau PT yang besar kita harus
menerima dulu permintaan dari pelanggan. Jadi ada permintaan. Kita nggak mungkin perusahaan kecil-kecil yang tiba-tiba ada penjual pembeli eceran kayak gitu. Jadi kita menjual ke customer ini atas permintaan. Saya meminta tolong dikirim 1 kontainer kayu kayak gitu. Jadi kita bisa menjual kayu yang mungkin triplek atau apa kayak gitu. Permintaan dari pelanggan ini masuk ke perusahaan. Permintaan customer atau permintaan pelanggan. Kalau di sini Mas Mbak sudah belajar aplikasi Zahir apa yang accounting Mayobi? Belum. Gak ada praktek itu ketika akuntansi keuangan. Oh, accurate. Belum Semester besok. Semester ini juga. Dengan Pak Agung atau dengan Pak Agung. Nah, nanti akan relate juga. Jadi kalau nanti Pak Kiro sudah malam Zahir ya Mbak ya? Zahir. Accurate. Kalau zaman saya dulu Mayobi, ada Zahir, ada Accurate. Jadi nanti perusahaan itu akan memproses penjualan setelah ada permintaan dari pelanggan. Ini diverifikasi dulu. Auditor harus ngerti alurnya kayak gini. Permintaan pelanggan itu valid enggak? Ada kopnya kalau dibilang ada permintaan spesifikasi permintaan dari pelanggan seperti apa. Setelah diotorisasi, nah kemudian secara internal ini mungkin nanti akan menghubungi bagian gudang setelah diotorisasi ya, menghubungi bagian gudang tentang ketersediaan produk dan seterusnya. Kalau sudah oke, sesuai dengan permintaan pelanggan karena kan ini sudah diverifikasi tadi, minta dikirim tanggal berapa, pembayarannya seperti apa, itu ada di sini. Lalu dokumen pengiriman itu tadi gambar truk ya. Saya biasanya kalau gambarin truk itu harus kayak gini. Ini mengirim produknya ke sini dengan disertai dokumen pengiriman. Ada FOB shipping point, ada FOB destination. Itu akan menentukan siapa yang membayar ongkirnya. Kalau kayak di Shopee, Tokopedia itu ada yang membayar sana, mungkin kita digratisin atau kita yang bayar kayak gitu kan, yang model-modelnya kayak gitu. Nanti perusahaan akan membuat kopi permintaan pelanggan, disalurkan faktur. Oh, ini ada permintaan sekian, sudah diotorisasi dan seterusnya. Produk sudah dikirim, nah baru dibuat oleh bagian accounting jurnal penjualan setelah barang ini keluar. Jadi kalau barang ini masih di sini ya belum dicatat di dalam jurnal. Tentang jurnal buku besar, nah nanti diposting seterusnya sampai laporan keuangan. Untuk asersi itu ada 5 ya, masih ada yang ingat? Nah, siapa yang masih ingat? Sebutin nama. Ada? Ya, buka yuk, ini. Itu sudah ada 2, tinggal nyebutin lagi. Ada kelengkapan, ada siapa tadi yang jawab? Ya, keberadaan, existence. Ya, Mbak siapa? Elia. Siapa lagi? Aser siapa lagi? Ada kewajiban Mbak? Irsya. Lalu apa lagi? Penilaian dan lokasi. Jawab bareng-bareng ini kecilin dibagi sisi-sisi. Oke.
Jadi kalau untuk siklus penerimaan di sini kita harus ngerti mengapa kita harus ngecek kelengkapan di sini, karena tadi ketika ada dokumen pengiriman ke sini kan ini sudah diverifikasi tentang pembayarannya seperti apa, produknya apa saja yang ada di kontainer yang akan dikirimkan ini. Jadi kita akan mengecek kelengkapan apakah syarat-syarat ini sudah sesuai dengan yang ada di sini. Jadi auditor nanti benar-benar akan membandingkan surat permintaan dari pelanggan dengan surat dokumen jalani dokumen pengirimannya. Lalu kalau untuk keterjadian, nah ini ngeceknya kodenya vouching ke kiri ya. Apakah benar-benar terjadi penjualan setelah kita lihat dari jurnal seperti itu. Tentang tujuan-tujuannya di berbagai macam asersi, hak dan kewajiban di perusahaan memiliki hak untuk menagih piutang. That's why we need confirmation ketika kita nggak bisa yakin 100% ke klien kita. Ya ini cuma recall yang pekan kemarin. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi tentang asersi-asersi, tujuan-tujuan batas. Ada yang tahu? Cut-off? Buka begini wes, ngatur siapa cut-off? Ini baru berapa orang yang ngatur hari ini? Cut-off, pisah batas audit. Atau sepengetahuannya Mas Mbak, pisah batas? Ya Mbak Nani. Oh enggak. Apa Mas Delmi? Oh belum, oh baru membuka, oke? Cut-off. Gimana kalau kan kita ngauditnya di sini tanggal 31 Desember. Di sini ada katakan piutang yang masih belum dilunasi. Terus dilunasi pada tanggal katakan 10 Januari. Ini laporan audit atau tanggal selesai pekerjaan lapangan, pasti ingat sekuin kita ya. Oh iya nggak perlu ya. Yes. Oh ya oke. Bisa batas ya. Bisa batas itu kan merupakan salah satu tujuan audit, di mana seperti surat ini dapat memastikan suatu transaksi yang tetap dengan tanggal neraca yang telah dicatat dalam suatu periode yang tepat. Ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Berapa puluh buka pukul dia boleh lu aku sakitan lu. Desembernya mulai kok. Boleh. Pokoknya nek niatnya belajar gak apa-apa. Merdeka belajar. Pisah batas. Ada yang mau nambahin? Jadi auditor harus melihat cut-off atau pisah batas. Kita itu hanya mengaudit laporan keuangan per 31 Desember tanggal ini. Kita harus mengerti piutang yang belum tertagih sampai tanggal ini yang dilaporkan di laporan keuangan harus kita cek benar di neraca, terus kita telusur balik besar dan seterusnya. Nah, jangan sampai nanti ini katakan piutang yang dilaporkan di sini saldonya bener kan, piutang itu saldonya bener kan, saldo yang masih ada sampai tanggal 31 Desember itu katakan 100 juta. Selesai audit tanggal 2 biasanya awal Maret, 2 Maret, pada tanggal 10 Januari piutang ini dilunasi semua katakan. Ini cuma untuk make it simple, cuma ada satu pelanggan besar punya piutang saldonya 100 juta, memang termin pembayarannya di sini. Ini
masih pelaksanaan audit field work. Dia dilunasi di sini. Otomatis ketika tanggal terbit laporan audit, piutangnya masih ada nggak? Masih ada nggak? Nggak ada. Tapi kita mengaudit laporan keuangan ini kan? Di sini cut off-nya kita menyampaikan bahwa kalau nanti opininya ya katakan wajar bahwa pada tanggal ini memang masih ada piutang sebesar 100 juta, tapi nanti ada catatan wajar, beberapa pengecualian wajar dengan catatan bahwa piutang sebesar 100 juta sudah dilunasi pada tahun ini karena katakan ini jumlahnya material terhadap laporan posisi keuangan. Jadi cut off itu ini tadi bahwa ini nggak boleh tiba-tiba piutang hilang, padahal di laporan keuangan ada. Ngerti nggak mas? Jadi kalau di laporan kan kita mengauditnya laporan keuangan di tahun periode ini per hari ini, tapi piutangnya dilunasi. Nah, cut off ini yang harus kita pahami benar. Oh, titik pisah batasnya itu di mana? Kalau Mas Mbak punya pacar putus, udah buat cut off. Dulu ini cuma ulangan murid dulu. Saya dulu disukai sama dosen audit saya. Ketika saya kumpul sama teman-teman cewek, dia datang, Hasanah, kayak gitu Pak. Ini bapak-bapak kenapa ya? Terus ya mungkin dulu saya akan memaskan, jadi terus saya bilang, saya lagi ada kumpul sama teman-teman saya, aku pengen kamu ke ruangan saya, gak ada urusan cici Hasanah kayak gitu kan, biasanya masih muda, gak bapak-bapak yang tua, jenggotan putih menurut. Udah saya datang Pak, saya cuma pengen menyapa kamu aja. Maksudnya apa? Terus saya bilang ke bapak saya karena saya waktu itu bilang, bapak bilang saya, kamu setelah 17 tahun boleh nikah. Waktu itu bapak saya bilang itu, kenapa jadi masalah coba bapakku kayak gitu. Terus saya diizinkan nikah setelah lulus SMA, tapi saya bilang aku harus belajar yang benar karena aku bisa jadi ibu dari anak-anakku dan terus. Udah, yang nyukai aku dosen, aku KKN, saya KKN. Lalu lah dosen itu ngaruh ke saya yang bukan luar Jawa, nanti enggak ngaruh ke itu kayak memperhatikan, tapi it's more like deep connection kayak gitulah. Tapi ya nggak ada pacaran, cuma saya bilang, bapak kayaknya ada dosen aku yang suka. Bapak saya bilang, aku selidiki dulu ya. Gitu. Nggak ada seminggu 5 hari bapak datang ke tempat KKN saya, bapak bilang, no Bin, gue kecewa lah. Misalnya bapak nggak setuju kamu dengan itu. Fine, kan belum ada jalur belum, emang kenapa? Pak tanya ke bapak merasa tersakiti. Dia belum jadi anaknya bapak udah nyakiti bapak. Aku nggak punya muka besok ngadepi keluarga besar bahwa dia yang udah nyakiti bapak. Tak mungkin bapak stalking dia dengan cara yang gimana, saya ya nggak ngerti kan, pokoknya dia nyakiti bapak gitu aja. Aku lihat dia sama cewek yang lain bukan dengan kamu, aku nggak tega kamu diduain gitu. Ya udahlah, nggak ada pacaran dan lain-lain. Ini bahasannya cerita drama beneran ini kejadian. Jadi ketika saya bilang, oh ya udah, terus qadarullah waktu itu saya apply beasiswa ke Jepang, saya berangkat. Bapak saya yang bilang, no hatimu, bagaimana perasaanmu terhadap dosenmu? Ya nggak apa-apa. Dia dosen saya yang ngajari kakak, yang suka sama saya. Ya, ketika saya sebelum berangkat ke Jepang, saya ya duduk di depan ini. Bagi saya ketika bapak bilang, jangan sama orang itu ya, bapak sakit kayak gitu. Udah bagi saya itu cut off, udah nggak ada apa-apa. Jadi yang saya ketemu ya biasa aja, dia masih suka aku ya maaf ya. Saya sampai anak 5 ini dia tuh sampai masih ngintil, percaya nggak? Iya. Kisah kelakunya sama enggak deh, ya qadarullah dia sudah menikah, lalu bersama beberapa bulan, mungkin pernah suatu ketika. Dan ternyata saya ya baru tahu suami saya dulu asistennya si bapak itu. Kebayang nggak, ketemu lah kita bertiga. Dia yang kayak celingon kayak gitu. Apa biasa jadi pak, terus itu dulu asisten saya. Salah yang merawani, salah nyakiti aku. Jadi hati wanita ya, terutama mas-mas hati-hati kalau hubungan dengan hati wanita
wanita. Kita juga wanita tuh tegaskan, oh udah lu nggak penting ya nggak penting, udah masa depanku dengan suamiku. Kalau aku masih kalau si bapak wah sih mobil diri lah, suami saya adalah teman. Nah katakan Mbak Jilbab Biru dengan Mas Jaket itu dulu saya kayak gitu, tapi dulunya di depan ya. Tapi kalau suami saya kasih pinjam catatannya dong, karena catatan saya pakai listrik kayak gini, nanti dipinjam kayak gitu pulang kuliah, nanti dia datang sambil kasih Oreo atau kasih apa kayak gitu. Saya lalainya dengan Oreo gitu. Ya itu jadi cut off. Untuk pelajaran hidup itu kita perlu cut off, jadi nggak usah aku nggak bisa move on, terlalu dalam sakitnya, udah dia juga nggak mikirin kamu banget kayak gitu juga lah. Terus alhamdulillah saya ya yang baik-baik aja yang diambil. Oke, jadi audit siklus pendapatan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Cut off. Sekarang silahkan keluarkan HP masing-masing, di scan, ada mini quiz untuk siklus audit. Scan-nya pakai aplikasi apa ya, Bu? Pakai HP? Maksudnya pakai aplikasi atau? Pakai ini Mas apa? Google Form. Google Form. QR code iki koyoke. Benar, ini koyoke tadi belum saya lock. Saya pakai Google di foto aja di situ, diarahkan ke situ, insya Allah nanti bisa. Dalam kamera oh tak cariin namanya sebentar. Cariin Google Formnya. Dan bisa masuk Mas Mbak? Belum. Sebentar, tenang.